Halo, perkenalkan nama saya Milka Damongilala, mahasiswi Psikologi Universitas Negeri Manado. Baiklah, saat ini saya akan membahas teori belajar dari Albert Bandura yang dikenal dengan social learning atau pembelajaran sosial. Sebelumnya, kita pasti bertanya, siapa sih Albert Bandura itu? Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas dari teori kognitif sosial. Ia lahir di Mundare, Kanada pada 4 Desember 1925. Ia mengambil gelar diplomanya dari University of British Columbia dan mengambil gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Law. Pada tahun 1953, Bandura bergabung dengan Fakultas Psikologi di Stanford dan bekerja di sana sampai ia pensiun. Murid-muridnya sendiri menjulukinya sebagai generalis modern, yaitu seorang laki-laki dengan pengetahuan yang sangat luas di berbagai bidang. Bandura sebagai seorang behavioristik percaya bahwa perkembangan kognitif saja tidak cukup untuk menjelaskan perilaku pada seorang anak. Ia yakin bahwa proses meniru juga berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Albert Bandura sangat terkenal dengan eksperimennya Bobo Doll atau boneka Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Lebih jelasnya, mari kita lihat bersama-sama. Eksperimen Bobo Doll ini dilakukan pada tahun 1961 dan tahun 1963 dengan tujuan untuk mengamati perilaku meniru anak terhadap perilaku agresif. Bobo Doll ini adalah nama sebuah boneka yang apabila dipukul akan berdiri lagi karena pada titik gravitasinya diberi sebuah cairan. Dalam eksperimen tersebut, sekelompok anak diperlihatkan atau dipertontonkan seorang wanita dewasa yang melakukan tindakan agresif kepada boneka Bobo dengan memukul, menendang, melempar ke atas, dan sebagainya. Hasilnya, ketika seorang anak laki-laki dibiarkan di sebuah ruangan dengan boneka Bobo tersebut, maka anak itu melakukan tindakan agresif pula, yaitu menendang, memukul, dan sebagainya. Bahkan tindakan anak itu jadi lebih agresif dengan menggunakan sebuah palu yang ada di sekitarnya, ia memukuli boneka Bobo tersebut. Hasil dari eksperimen tersebut adalah bahwa anak yang terpapar atau diperlihatkan tindakan agresif dari model akan merespon dengan tindakan agresif pula. Subjek yang diperlihatkan perilaku agresif akan bertindak lebih agresif dibandingkan dengan subjek yang tidak diperlihatkan perilaku agresif. Dan perilaku meniru tindakan agresif juga dipengaruhi oleh jenis kelamin subjek dan modelnya. Subjek laki-laki yang telah diperlihatkan tindakan agresif model laki-laki lebih banyak menunjukkan tindakan agresif dibandingkan dengan subjek perempuan yang telah diperlihatkan tindakan agresif model laki-laki. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial ini merupakan perluasan dari teori belajar behavioristik. Teori ini menerima sebagian besar prinsip-prinsip dari teori belajar perilaku, tetapi lebih menekankan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan proses mental internal. Ada 6 konsep dasar dalam teori belajar sosial Albert Bandura. Yang pertama, harapan atau ekspektasi. Pengetahuan harus mampu mewujudkan apa yang ia inginkan dari lingkungan dan kepercayaannya terhadap sesuatu harus sesuai dengan kepercayaan lingkungan. Yang kedua, belajar observasional, yaitu individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungan. Yang ketiga, kapasitas behavioral, merujuk pada fakta bahwa pengetahuan seseorang diperlukan untuk mempengaruhi perilakunya. Yang keempat, efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seorang terhadap dirinya sendiri.
Dan yang kelima ada determinisme resiprokal, yaitu orang yang saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi satu sama lain. Yang keenam, reinforcement. Reinforcement adalah respon dari orang lain yang dapat memperkuat atau melemahkan suatu perilaku. Dalam teorinya, Bandura menekankan dua hal yang sangat penting yang mempengaruhi perilaku, yaitu yang pertama ada pembelajaran observasional atau modeling, atau yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial, dan yang kedua ada regulasi diri. Beberapa tahapan yang terjadi dalam proses modeling, yaitu yang pertama ada atensi atau perhatian, yang kedua ada retensi atau ingatan, yang ketiga ada reproduksi atau pengulangan, dan yang terakhir adalah motivasi. Regulasi diri yaitu kemampuan untuk mengontrol diri sendiri merupakan salah satu penggerak utama dalam perilaku manusia. 3 tahap yang terjadi dalam regulasi diri. Yang pertama ada pengamatan diri, yakni melihat diri sendiri beserta perilakunya serta terus mengawasi. Yang kedua, penilaian, yaitu membandingkan apa yang dilihat pada diri dan perilaku dengan standar ukuran tertentu. Dan yang ketiga, respon diri, yaitu proses memberi imbalan pada diri sendiri setelah berhasil melakukan penilaian sebagai respon terhadap diri sendiri. Intinya, proses pembelajaran menurut teori Albert Bandura meliputi 3 unsur atau komponen. Yang pertama, perilaku model atau contoh. Yang kedua, pengaruh perilaku model. Dan yang ketiga, proses internal pelajar. Demikianlah pembahasan mengenai teori belajar dari Albert Bandura. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat.